Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini, pekan biasa kedua sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada saat ini sahabatku. Sebuah struktur dan sistem agama, sosial, budaya yang tidak bagus menyebabkan banyak orang tidak waras sahabatku. Ketika ada orang waras yang membawa kebenaran, maka dia dicap tidak waras sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika ada yang membawa terang kepada mereka yang biasa hidup dalam gelap, maka mata mereka tak bertahan dengan cahaya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hal ini digambarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan hari ini sahabatku. Yesus yang waras dicap tidak waras sahabatku, hanya karena melakukan mukjizat dan mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus sedang melakukan operasi spiritual yang mendasar terhadap sebuah masyarakat yang sesat pikir dalam banyak hal sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, untuk mengerti kewarasan ilahi dan logika spiritual dalam semua hal yang terjadi, selalu membutuhkan perjuangan dan permenungan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat lagi sahabatku dalam kisah bacaan 2 Samuel sahabatku, tentang Daud, berada dalam jalan logika spiritual panggilan Allah sahabatku. Ia menang perang, namun Daud mengerti yang paling penting bukan soal menang perang, melainkan bagaimana kehendak Tuhan terjadi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, ia mestinya senang dengan kematian Saul musuhnya sahabatku. Namun ia berduka. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, apalagi Saul dan anaknya mati sebagai pahlawan yang membela bangsanya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, bagi Daud, Saul adalah orang besar karena ia dipilih oleh Allah yang besar sahabatku dan mati secara besar pula sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dimanapun Anda berada, hal itu menimbulkan duka yang besar sekaligus tanggung jawab besar bagi Daud yang akan meneruskan pemerintahan Israel saat itu sahabatku. Orang besar selalu berpikir mendalam, berperasaan lembut, berkehendak baik, dan memaafkan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih, dengan itu kita menunjukkan kebesaran Allah yang diimaninya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Pada kesempatan ini kita diingatkan sahabatku, bagaimana perilaku kita kalau kita mau menjadi orang besar? Apakah kita masih uraan? Apakah kita masih menang sendiri sahabatku? Sahabatku, garis besar tadi sahabatku, orang besar selalu berpikir mendalam, berperasaan lembut, berkehendak baik, dan memaafkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ini sangat penting sekali supaya kita menjadi orang-orang yang semakin besar dan bijaksana. Sudahkah kita lakukan itu sahabatku? Atau kita masih terbelenggu dengan nafsu daging kita? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima, atas segala berkat rahmat dari firman-Mu pada kesempatan ini. Kami diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi besar yang berkelakuan baik, mendalam, berperasaan lembut, berkehendak baik, dan mau memaafkan serta mengampuni ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami waras menurut akal sejati dan logika spiritual, sehingga kami dapat mengubah struktur hidup yang tidak waras menjadi baik ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati, lindungi, berikan kesejahteraan, pengampunan dosa, dan berkat yang melimpah ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari kita belajar menjadi orang-orang besar yang bijaksana, semakin berpikir mendalam, berperasaan lembut, berkehendak baik, serta memaafkan dan mengampuni. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dituntun, banyak orang semakin ditunjukkan jalan Tuhan. Sahabatku, hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.